Guys, jadi ini aku lagi break kerja. Aku harusnya tadi kerja jam 5.30 sampai jam 1.30 siang. Nah, terus ada break 2 jam. Cuman tadi pagi aku sama supervisorku dibilangin kayak, udah masuknya jam 10 aja karena kerjaan pagi tadi itu agak nyantai, jadi dia bisa handle sendiri. Jadi aku cuma berdua di sana. Nah, jadi tadi aku eh, nggak kerja di pagi hari, masuk jam 10, tapi tetap dibayar dari jam 5.30. Enak banget kan? Jadi ya gitu. Eh kayak ginilah kerja di Australia. Kalau misalkan kita ketemu kerjaan yang enak tuh enak banget. Nah, itu tergantung kerjaan kita masing-masing. Karena aku kan pakai WHV, Working and Holiday Visa. Jadi aku punya hak untuk kerja secara legal dimanapun di Australia. Jadi kayak mau di industri apapun, mau kerja apapun itu bisa. Yang penting emang kita ngelamar dan diterima sama perusahaannya. Jadi sekarang aku kerja di apa namanya, di kitchen hand, sebagai kitchen hand di kitchen militer gitu. Nah, itu di sana cuma 2 orang. Aku sama chefnya. Jadi aku asisten dia untuk ngehandle kitchen tersebut. Nah, yang menarik adalah kerjaan ini tuh enak banget dari kerjaan-kerjaanku sebelumnya selama di Australia. Kerjaan ini itu selain dibayar lebih mahal, tapi juga mereka ngasih fasilitas yang keren banget. Jadi aku dikasih hotel ini. Ini aku tinggal sendiri di sini. Aku dikasih hotel selama 17 hari. Coba aku mau nunjukin ke kalian. Ini hotelnya. Jadi aku dapat view kayak gini. Kalian bisa ngeliat gak? Nah, ini di lantai 4. Terus ini kamarku. Aduh, ini kamarku. Jadi kayak em, mereka apa namanya udah ngebersihin kamarku setiap hari. Jadi kayak aku cuma kerja pulang dan makan juga aku tinggal makan di kitchen sana. Jadi enak banget. Nah, aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua bahwa Working and Holiday Visa itu sebetulnya bukan cuma untuk orang Indonesia, tapi untuk banyak negara juga. Orang Eropa, orang Cina, Singapura, ya pokoknya banyak negara lah. Nah, Indonesia itu salah satunya, dan Indonesia itu dapat kuota yang lumayan besar, yaitu 5.000. Nah, tapi ada game changer di tahun ini, beda dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin nanti kalau misalkan aku ngejelasin pengalamanku dapat WHV itu kayak gimana, itu udah nggak relevan lagi. Karena emang WHV yang tahun ini itu bakal ngikutin sistem yang udah diterapin di India, Cina, dan juga Vietnam, yaitu sistem balot. Jadi sistem balot itu sederhananya, kita tuh udah daftar dulu aja. Nanti eh, setelah daftar, nanti kita dapat email. Kalau misalnya kita kepilih ya, kita dapat email bahwa kita terpilih untuk bisa mengisi persyaratan atau Lodge Visa WHV. Nah, baru persyaratannya kita siapin. Kalau tahun kemarin, kita itu harus war SDU WHV. Jadi, kita harus dapat surat dukungan urusan WHV dari imigrasi Indonesia. Nah, itu udah nggak kepake lagi, udah nggak. Bahkan mirisnya, teman-teman yang udah dapat SDUHV tahun kemarin, itu udah nggak bisa dipakai SDUHV-nya karena mungkin mereka belum lodge dan lain sebagainya. Nah, itu bener-bener jadi game changer. Karena apa? Dulu modal untuk bisa dapat WHV itu gede banget. Karena kita harus nyiapin bank reference, nyiapin semua persyaratan, IELTS, terus pasport, bener-bener literally semua. Kalau sekarang, kalau misalkan teman-teman itu udah kuliah dan juga misalkan merasa bahasa Inggrisnya udah cukup, teman-teman cukup siapkan paspor aja. Jadi siapin paspor dari sekarang, terus daftar IMI account, terus nanti di IMI account itu teman-teman harus punya apa IMI account dulu sambil nungguin kapan sistem balot itu dibuka untuk Indonesia. Kalau misalkan udah dibuka, teman-teman daftar, udah tinggal nungguin. Jadi modalnya cuma paspor sama daftar itu. Daftar itu sekitar bayar $25 kalau nggak salah. Nah,
Setelah itu, teman-teman tinggal nunggu sampai teman-teman dapat atau kepilih sebagai, semoga teman-teman kepilih sebagai orang yang bisa mengajukan visa WHV. Baru nanti teman-teman dikasih waktu selama 28 hari atau 30 hari. Nah, itu dalam waktu 30 hari itu teman-teman bisa menyiapkan semuanya. Jadi nggak perlu ngambil tes IELTS dulu, nggak perlu nggak perlu nyiapin bank reference dulu dan lain sebagainya. Karena ya udah, kalau misalkan kita udah kepilih baru kita siapin semuanya. Itu menurutku sangat menguntungkan untuk ya semuanya, karena lebih fair gitu daripada yang sebelum-sebelumnya. Meskipun ya ada yang berpendapat ini jadi kasihan lah, jadi lebih ribet lah dan sebagainya. Cuman menurutku ini lebih fair karena ya udah, yang beruntung yang dapat, dan bahkan nilai IELTS setinggi apapun itu nggak jamin kita bakal terpilih. Jadi ya udah, siapa yang beruntung bisa dapat undangan untuk Lutz Visa WHV. Jadi itu game changer. Silahkan teman-teman pelajari di Imik Count, daftar dari sekarang. Nanti kalau misalkan udah waktunya untuk bisa daftar, langsung daftar. Oke, itu aja yang bisa aku kasih infonya. Semoga itu bermanfaat. Senang bisa berbagi. Mungkin itu aja. Bye-bye.